salib Yesus itu mendemonstrasikan mengenai kasih Allah. Ayat yang ke-6 hingga yang ke-8 dikatakan, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Paulus mau menjelaskan ketika kita masih berdosa, ketika kita masih ada di dalam dosa, Kristus telah datang dan mati untuk kita, saudara sekalian. Itulah kasih Allah yang sangat luar biasa. Kasih Allah tidak pernah berubah. Kasih Allah itu sempurna. Kasih Allah itu tidak bersyarat. Bukan karena kita cantik, bukan karena kita kaya, bukan karena kita berpendidikan, maka Allah mengasihi kita. Kasih manusia bersyarat. Wah, ni ai wo nipu ya wo paksa. Terus kalian, kasih manusia bersyarat ketika orang tua mengasihi anak karena anaknya itu rajin sekolah, punya nilai yang bagus di sekolah. Tapi saudara sekalian, kasih Allah tidak bersyarat, karena ketika kita masih berdosa, Allah sudah mengasihi kita. Nah, ada satu statement Bapak dan Saudara sekalian, bahwa Allah tidak pernah menciptakan neraka bagi manusia. Sekali lagi ya, Allah tidak pernah menciptakan neraka untuk manusia. Neraka itu adalah untuk iblis yang telah memberontak kepada Allah, dimasukkan ke sana nanti kekal selama-lamanya. Tapi iblis gak mau masuk sendirian. Dia membawa ciptaan Allah, yaitu manusia sebagai gambar dan rupa Allah, ikut bersama-sama masuk ke dalam neraka. Itu mau membuat Allah menjadi sangat sedih. Makanya salib, saudara sekalian, yang belakang saya ini menunjukkan betapa besarnya kasih Allah kepada kita semua. Billy Graham pernah mengucapkan sebuah perkataan, "The cross show us the seriousness of our sin, but it also show us the immersible love of God." Salib itu mau menunjukkan betapa seriusnya mengenai dosa kita, tetapi juga mau menunjukkan betapa tidak terukurnya kasih Allah kepada kita semua. Di Spanyol, saudara sekalian, Spanyol Selatan, ada sebuah salib di gereja. Salib ini terkenal sebagai salib Cordoba, salib Cordoba. Yang menarik, ketika orang melihat salib ini di mana Yesus ada di sana, satu tangannya terpaku, satu tangannya begini, gitu ya. Jadi kalau kita mulai begitu ya, jadi satu tangannya terpaku, satu tangannya begini. Dan salib ini sangat terkenal luar biasa, karena di situ mau menunjukkan bahwa Yesus tangannya yang terlepas, bukan dia mau melarikan diri dan juga bukan jatuh, tapi salib yang di mana Yesus tangannya begini menunjukkan bahwa dia mengulurkan tangannya bagi manusia yang berdosa. Nah, di balik cerita ini, saudara sekalian, gereja ini ada sebuah kisah mengenai salib ini. Dikatakan satu kali ada seorang yang berbuat dosa, ketemu dan mengaku dosa kepada pastor. Jadi ini gereja Katolik. Kemudian pastornya berkata, oke, kita sama-sama doa ya, doa pengampunan dosa. Makanya kemudian pastornya ini kemudian berdoa dengan orang tersebut. Dan ketika orang ini mau meninggalkan gereja, pastornya bilang gini, jangan berbuat dosa lagi. Dan minggu depan ternyata orang yang sama datang kembali dan melakukan dosa yang sama. Pastornya ini mulai agak kecewa begitu ya. Ini orang yang sama melakukan dosa yang sama, padahal minggu lalu sudah diajak dosa, pengakuan dosa, udah diperingatkan. Kamu sudah diampuni dosanya, ketika keluar jangan berbuat dosa lagi. Karena dia datang, ya udahlah, pastornya bilang, ya udah kita doa yang kedua kali. Dan pastor ini ketika selesai berdoa, pastor ini bilang begini, kamu kalau datang sekali lagi, saya nggak mau doain.
Kamu kalau datang lagi buat dosa, saya gak mau doain lagi. Saudara sekalian, ketika pastornya bilang begitu, lalu mereka mendengar satu suara di belakang. Ternyata belakang itu salib. Salibnya tadi begini, patungnya. Tahu-tahu itunya jatuh. Dan salibnya, patung Yesus berubah jadi gini. Karena pakunya jatuh dan Yesus tangannya begini. Lalu ada dengar suara, aku tetap terima kamu, sekalipun pastormu tidak terima. Terus kan makanya sampai sekarang patung di dalam gereja ini tetap seperti itu. Jadi itu cerita yang ada dalam gereja tersebut. Ketika orang datang dan meminta ampun, salib Kristus menunjukkan betapa besarnya kasih Allah.